Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita saat ini, kiranya kemurahan Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sapaan teduh kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami memahami firman-Mu. Begitu juga kehendak Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini juga, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Berikan hamba-Mu juga hikmat dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kiranya kita ada dan berada pada saat ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Daniel 2 ayat 23. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema sapaan kita pada hari ini, saat manusia tidak mampu, Tuhan menyikapkan jalan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak serta dan tidak sempurna. Mungkin keadaan dan situasi hidup kita tidak baik-baik saja hari ini. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percaya semua yang terjadi tidak lepas dari kendali Tuhan. Bukan kebetulan Daniel dan bangsanya ada di pembuangan. Itu semua karena bangsanya, karena pemimpin-pemimpin bangsanya tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka dikalahkan dan diangkut dibawa ke dalam pembuangan. Tapi firman Tuhan berkata, tidak semua yang diangkut ke dalam pembuangan adalah orang-orang yang tidak setia. Contohnya Daniel, meskipun bangsanya sudah dikalahkan dan diangkut dibawa ke dalam pembuangan, Daniel dan teman-temannya tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Allah yang mereka kenal dan percaya dari cerita-cerita nenek moyang mereka, bukan Allah-Allah yang lain. Saudaraku, mungkin situasi dan keadaan Daniel sedang meratapi peristiwa peperangan baru terjadi yang meninggalkan korban jiwa. Banyak orang beranggapan bahwa kekalahan bangsa Israel dan juga kekalahan Allah mereka yang mereka sembah. Namun tidak bagi Daniel dan kawan-kawannya. Dia tetap percaya dan yakin
bahwa Allah yang mereka sembah tidak kalah. Dia tidak meninggalkan mereka meskipun bait Allah sudah diratakan. Di samping itu, kitab Daniel juga menyikapkan bahwa meskipun kita memiliki kuasa, jabatan, dan kekayaan, belum tentu hati kita damai. Contohnya, nas renungan kita pada hari ini. Nebukadnezar, di mana gelisah hatinya hanya oleh karena masalah mimpi, di mana mimpi Raja Nebukadnezar tidak ada yang dapat menjelaskan. Di mana orang-orang yang dianggap mampu tidak mampu menjelaskan makna mimpi Nebukadnezar. Bahkan mereka menyerah. Orang-orang seperti Nebukadnezar saat ini juga tidak jarang. Ini bukti bahwa pengetahuan manusia tidak selamanya mampu memberikan damai dan jawaban sejati. Tawaran dunia ini belum tentu memberikan kebahagiaan. Di saat sulit, Daniel merasakan kehadiran Tuhan. Daniel tidak mengandalkan hikmatnya. Daniel datang ke hadirat Tuhan dan meminta petunjuk dari Allah. Sehingga Tuhan menyikapkan jalan baginya. Ini bukti bahwa tidak ada masalah terlalu besar. Tidak ada jalan tertutup. Dan tidak ada hidup yang hancur untuk dipulihkan. Apa yang kami rasakan baru-baru ini merupakan bukti nyata, saudaraku. Dikala kami merencanakan bagaimana merenovasi gereja, sebenarnya kami takut dan ragu, tapi itu sudah menjadi kebutuhan gereja kita. Ternyata Tuhan mendengar dan mengantarkan di waktu yang tepat pada saat kami berdiskusi mengenai rencana renovasi gereja. Tuhan telah utus untuk mendengarkan apa yang kami perbincangkan. Sehingga tergerak hatinya prihatin dan akhirnya terpanggil untuk mau ambil bagian untuk merenovasi gereja. Dia meminta agar diizinkan untuk melakukannya. Sehingga renovasi gereja pun boleh terlaksana dan berjalan dengan baik. Dan baru-baru ini kita sudah lakukan serah terima dari saudara kita yang telah merenovasi gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu tetaplah bangun relasi dan hubungan baik dengan Tuhan. Karena Allah kita kreatif. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita ada di situasi sulit, Allah dapat menolong kita. Siapapun bisa dipakai Allah untuk menolong kita. Menjadi tangan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi kita. Bahkan orang-orang yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan utus untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Berikan kami hikmat untuk bisa memahaminya. Ajari kami untuk tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja saat ini. Tapi kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Ada Tuhan beserta kami. Berkati setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya iman kami semakin diteguhkan dan sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat GBKP Cilengsi. Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan boleh berikan agar pelayanan GBKP Cilengsi bisa menjadi berkat Tuhan. Tuhan memberkati pelayan yang ada, pendeta dan juga keluarga, begitu juga pertua dan diaken serta emeritus. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, dan pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang ada di GBKP Cilengsi. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan Yesus memberkati sehingga pelayanan gereja boleh tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berkati mereka agar mereka menjadi berkat. Ini doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kita. Shalom.